Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Halo, apa kabar semuanya? Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Waalaikumsalam. Merdeka! Halo teman-teman semuanya yang ada di YouTube, jaringan cantik, jaringan yang luar biasa. Teman-teman semuanya, selamat siang, selamat sejahtera untuk kita semuanya. Teman-teman, apa kabar? Luar Selalu biasa, oke. selalu oke. Nah, pastinya selalu oke dan saya ucapkan terima kasih para mitra Deb yang sudah bergabung di PSB ya, acara Satu jam pas satu bersama jam Mas bersama Mastok Tok. PT Duta Elok Persada sekaligus network builder jaringan cantik. Iya. Oke, yang sudah kesempatan ini sudah hari ini sudah hadir nih teman-teman. Siapakah dia? Kita panggil Mbak Ulan Ramadhani dari Depok. Apa kabar Mbak Selalu oke, Ulan? Om Selalu oke. Alhamdulillah sehat Kim. selalu Mbak Ulan. Teman-teman, ini Mbak Ulan inspirasi teman-teman semuanya. Netbook oke, dari awal saya ketemu sama Mbak Wulan tuh udah lama sih Mbak Wulan. Jadi ikatan batin dari awal sampai di bis ini dari mulai awal itu saya benar-benar tahu zero to zero nih Mbak Wulan ini. Zero Teman-teman to semuanya hero itu mungkin. Zoom itu kalau hero to hero itu Zero to ayah saya. hero. Zero To to hero, hero. bukan heru. Hero Ya. itu papa saya. Nih teman-teman, Mbak Wulan ini nih saya benar-benar kagum ya sama Mbak Ulan ini. Mbak Ulan ini di PT Duta Elok Persada ini awalnya ini banyak sekali prestasi-prestasi yang didapat selama menjalankan di DEP ini sekitar 5 tahun ini ya Mbak Ulan ya. Ya, udah 5 tahun. Nah, yang Mas Kim benar-benar wah ini leader yang luar biasa teman-teman sebagai panutan karena prestasinya, hasilnya. Jadi yang saya tahu sih Mbak Ulan ini pernah promo-promo untuk teman-teman impikan yang mau jalan-jalan ke luar negeri itu sudah didapatkan. Alhamdulillah. Umroh dan juga mengumrohkan orang tua dan keluarga semuanya alhamdulillah. Mobil alhamdulillah sudah ada, rumah alhamdulillah. Jadi apalagi yang kemarin baru-baru teman-teman tahu mengenai bisnis center jaringan Jarcan di Depok. Nah, dan saya melihat ini Mbak Aulan perjuangannya dari nol sampai sekarang ini mempunyai apa ya, paling enggak dia secara goalnya, dreamnya ini teman-teman harus tahu ternyata Mbak Ulan ini mempunyai perencanaan yang luar biasa. Bukan sekedar banyak teman-teman melihat cuma outputnya, tapi dalam hal itu sebelumnya dari inputnya, prosesnya, ternyata butuh perencanaan-perencanaan yang luar biasa tuh. Tentunya pasti punya goal dan dream untuk mewujudkan semua yang didapatkan. Nah, Mbak Ulan, mungkin saya mau tanya nih mengenai yang saya pernah lihat dulu itu kan Mbak Ulan pegawai juga ya, pegawai swasta gitu. Kayaknya di bank ya. Iya, dulu saya pegawai swasta di bank swasta, salah satu bank swasta, Om Kim. Oke, tapi saya melihat itu dari awal sampai sekarang ini ternyata di sini ini di menjalankan di Misdep ini totalitas secara full time ya. Nah itu gimana itu Mbak Ulan untuk kok bisa sampai sekarang ini benar-benar totalitasnya Mbak Ulan tuh luar biasa untuk dari kesetiaan dan komitmen untuk menjalankan di Bidistep ini Mbak. Ya, awal mula Wulan join di PT Duta Elok Persada dari awal ya, kurang lebih 5 tahun yang lalu teman-teman ya. Jadi Wulan sama Om Kim sebenarnya kita mulai barengan 5 tahun yang lalu. Nah, kuncinya di sini adalah ketika kita fokus dan konsisten untuk menjalankan bisnis PT Duta Elok Persada. Wulan dan Mas Kim juga sama mengalami seperti teman-teman ketika mulai dari nol ya. Tadi Om Kim bilang mulai dari nol. Bahkan motor pun Wulan nggak punya.
Tapi saya punya target atau tujuan dalam berbisnis ini, Om. Jadi Oh, target dan tujuan itu adalah hal yang paling terpenting sebelum memulai bisnis dan sebelum memulai melangkah. Kita harus punya target atau tujuan yang ingin kita capai dalam bisnis ini. oke. Gitu. Jadi tuh teman-teman, ternyata semua itu butuh perencanaan atau tujuan yang jelas ya. Jadi apapun kita mau, oke lah, saya mempunyai saya punya goal setting, Mas. Saya punya dream. Tapi itu pun ada perencanaan-perencanaan dan yang harus untuk teman-teman lakukan. Plan-nya, action-nya. Wah, nanti kita korek-korek habis tuh, Mbak Ulan ya kan. Nah, apa nih kira-kira alasan Mbak Ulan Ramadhani benar-benar untuk menjatuhkan pilihannya di PT Duta Elok Persada ini, padahal banyak bisnis-bisnis lain tuh Mbak. Tuh. Ya. Kenapa sih PT Duta Elok Persada? Yang pertama dulu Ulan kenal Babe Irianto Herwono. Bahwa Babe itu memang benar-benar bikin Ulan nyaman gitu ya. Jadi mungkin dulu sama Wah, ya. nyaman Luar banget deh biasa lah pokoknya. ya. Pokoknya Pokoknya Babe nyaman. mentor kita semua. Jadi Ulan nyaman sama Babe, ibaratnya ketika Ulan udah nyaman sama Babe, untuk beralih bisnis pun nggak ada keinginan tuh Om. Jadi sebagai contoh nih buat kita, bahwa kita harus buat nyaman downline bawah. Ketika downline bawah kita nyaman, pasti mereka tidak akan mau berpaling ke bisnis lain gitu ya. Akan setia sih. Jadi Babe melakukan pendekatan yang luar biasa kalau untuk saya. Betul, saya juga merasakan, Mas Kim juga merasakan, Mbak Wulan juga merasakan, para network builder itu merasakan bahwa Babe ini mentor kita semuanya luar biasa, ibarat kayak ayah ya Mbak Wulan ya. Iya, betul. Udah ayah kayak kita ya, jadi banyak yang Babe kita dapatkan dari ilmu dari Babe, ternyata kenyamanan itu sangat berpengaruh ya Mbak Wulan. Aduh, berpengaruh banget. Jadi ketika Babe buat nyaman, kita jadi apa ya, setia lah ya. Iya, otomatis kalau menjalankan ya Mbak ya. Otomatis jadinya mau beralih juga nggak akan ada, ibaratnya ini bisnis manusia, bener yang dijaga adalah yang pertama Om Kim adalah hati-hati manusia ini gitu. Ya. Nah, itu sekarang kan mungkin Mbak Wulan dengan perjalanan 5 tahun ini biasanya kan pasti ada yang ini ya Mbak, target apa sih? Jadi teman-teman pengen tahu nih target awalnya Mbak Wulan untuk menjalankan bisnis apa sih, untuk perlu untuk target apa nih yang langkah-langkahnya gitu. Oke, teman-teman mau tahu dong, kita harus punya 7 target prioritas. Teman-teman bisa catat ya. Nah, teman-teman juga kalau emang ketinggalan catat, teman-teman ada di buku Babe Irianto Herwono. Teman-teman bisa buka-buka di situ, ada 7 target prioritas. Mas admin tolong untuk slide-nya. Untuk prioritas yang pertama adalah ketika kita punya kebebasan finansial untuk memenuhi kebutuhan kita dan keinginan. Nah, kayak tadi ya Om Kim ya, Wulan udah live tadi, teman-teman kalau lihat di Facebook Wulan bawa keliling rumah Om Kim, bahwa Om Kim bukan hanya kebutuhan aja yang terpenuhi, bahwa keinginan-keinginan Om Kim juga terpenuhi. Betul sekali Mbak Wulan juga pengen seperti itu. Betul. Pasti teman-teman juga pengen dong seperti itu ya. Bukan hanya kebutuhan untuk makan, untuk bisa beli bayaran sekolah anak gitu ya, kebutuhannya, tapi juga keinginannya ada. Betul. Apalagi perempuan gitu ya, ya. Pasti keinginannya tuh banyak gitu ya, bukan hanya kebutuhan tapi keinginannya juga banyak. Needs dan wants-nya ya. Iya, need sama wants harus ibaratnya bisa lah kita kebutuhan jalan, keinginan kita juga bisa terpenuhi ya di bisnis PT Duta Elok Persada ini Om. Yang pertama, next Mas admin. Ya. Oke, jadi target untuk mencapai kebebasan finansial dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan, needs dan wants-nya ini. Gitu loh Om, dalam bisnis. Jadi bukan hanya sekedar udah deh aku mau bisnis, sekedar ikut-ikutan. Pada saat tren-trennya tuh ya, udahlah bisnis di Dep gitu ya, lagi 99.000 atau waktu promo gratis. Tapi kalau kita nggak punya target, kita nggak punya sasaran, betul sekali, aku setuju. Pasti hari ini di saat pandemi kayak gini akan down.
Tapi orang yang punya target, orang yang punya dreams itu akan tetap jalan. Itu Om. Jadi nggak boleh mati akal ya. Paling nggak harus kita di keadaan pandemi ini kita menjadi seorang, kalau mau sukses ya kita harus proaktif. Apapun nggak boleh mengeluh gitu ya Mbak Ya, Ulan ya. pokoknya kalau di saat pandemi seperti ini kita ingat lagi Impiannya target apa? kita Oke, apa, targetnya dreams kita kita apa? apa. Maka kalau yang kitanya lemas, lesu gitu ya, nah pasti kita akan, wah iya, kita punya dreams ini loh. Jadi kita termotivasi lagi oleh dreams kita, karena motivasi terbesar bukan dari orang lain Om. Oke lah, plan ya, Oke. kayak Om Kim lah, semangatin Mbak Ulan, semangat. Tapi kalau Ulannya nggak mau semangat sendiri, pasti Ulan nggak akan jalan. Jadi Intinya diri motivasi sendiri terbesar, ya ya Mbak. motivasi Oke. terbesar adalah diri sendiri kita teman-teman, bukan orang lain. Yang terdahsyat motivasi dari diri sendiri. Kadang tuh banyak pertanyaan gini, Mas Kim gimana sih cara untuk meyakinkan orang gitu kan? Gimana sih saya bisa memotivasi orang? Nah kembali lagi sih yakinkan Diri diri sendiri sendiri, dulu, baru bisa motivasi diri sendiri dulu, iya, baru kita bisa memotivasi orang betul. lain. Tepatkan diri kita sendiri. Itu yang Iya, paling penting. semangatkan diri kita sendiri dulu, baru kita bisa semangatkan orang lain gitu teman-teman. Oke. Oke, jadi yang pertama targetnya, prioritas itu target untuk mencapai kebebasan Betul. finansial Om. Nanti jadi gini, pada waktu itu ketika Mama Ulan sakit gitu ya, Ulan nggak mau dong Om pakai BPJS, Iya. nggak mau pakai BPJS. Di saat itu kan butuh dana banyak waktu Mama Ulan harus kemo. Coba bayangkan kalau di saat itu Ulan nggak bisa bantu Mama untuk bayar rumah sakit, pasti sedih banget kan. Betul. Alhamdulillah melalui bisnis Dep ini ibaratnya benar-benar Mama mau dirawat di mana, ayo. Dan sampai Ulan bilang sama dokter kasih yang terbaik buat Mama saya, perawatan yang terbaik gitu. Emang benar-benar murni pure dari PT Duta Elok Persada itu. Jadi berobat waktu ya. dulu untuk memutuskan itu pasti kan kayak memilih satu dari dua pilihan ya Mbak. Jadi dulu pegawai, habis itu metamorfosis untuk menjadi seorang pembisnis. Jadi yang kira-kira momentum apa nih yang Mbak bisa benar-benar saya harus full time nih Mas gitu. Harus full time dari waktu nanti dia ada di yang Oke, berikutnya. ada ya nanti ya. Oke, lanjutkan Mbak Ulan. Oke, ya. Itu dia sih, saya berpikir gini, saya mau umroh. Ketika umroh, kalau saya kerja, berapa tahun saya harus kumpulin uang untuk umroh Om. 1 bulan saya bisa kumpulin berapa gitu kan. Sementara umroh waktu itu sekitar 20 jutaan. Ya berapa, sedangkan gaji itu habis sama buat ongkos, makan, ya kan. Betul. Gitu. Itu yang menjadi motivasi saya. Dan kalau saya lihat-lihat gitu ya, saya analisa bahwa ketika kita bisnis, yang beli rumah nih ya, ketika beli rumah gitu ya, saya analisa tuh, yang beli rumah ini yang cash gitu ya Om ya, adalah pengusaha Om. Betul. Jadi jarang yang beli rumah besar mewah itu pegawai, kecuali dia punya usaha sendiri ya Om ya. Gitu. Jadi banyak itu adalah pengusaha. Potensi untuk menjadi kaya itu adalah di bisnis gitu Om. Oke. Jadi ada kuadran 1, 2, 3. Kalau kuadran 1 pegawai ya kan. Ada kuadran 2, kuadran 3 yang sudah diajarin Mbak Be kita, apalagi nanti kita pindah kuadran OTW. OTW kuadran untuk kuadran 4 menjadi ya, investor. Amin ya Allah. Jadi teman-teman dibutuhkan untuk pertama ini ya, kita benar-benar tepatkan diri kita sendiri dulu, kembali perencanaan apa. Jadi harus benar-benar terencana ya Mbak Ulan ya. Goal setting dulu, mau goalnya apa, goal setting yang tepat gitu untuk teman-teman ya. Mungkin yang pertama teman-teman adalah bisa mau bebas finansial, yang mungkin sekarang kerja, yang mungkin next capek nih ya, bosan jadi pegawai, tapi jangan berhenti dulu. Next nunggu bonusnya lebih baik. Oke, ada momentum tepat untuk memutuskan hal itu ya. Yes. Oke. Resign. Monggo lanjut. Oke, untuk target yang kedua nih Om ya. Oke, Mbak untuk Ulan. target yang kedua yaitu ketika kita perempuan ya, apalagi ya, target untuk fisik yang meliputi kesehatan, kecantikan dan juga penampilan. Wah, kalau ini harus tampil ini ya Mbak Max. Kita butuh penampilan juga menarik. Ini skincare wajib ya kita. Oke, lanjut. Nah, apalagi pada saat COVID seperti ini ya Om, tentunya kita perlu doping ya untuk kesehatan ya. Ayo, bener nggak?
Om Kim beli vitamin-vitamin yang harganya pasti lumayan-lumayan dong. Iya. Ya kan? Ya kan? Iya. Iya kan? Untuk kita tetap fit, tetap sehat gitu ya Om ya kan. Paling nggak Pelihara harus kesehatan kita peduli lah lah Mbak ya peduli, mengenai aware penampilan lah. ya gitu. Kesehatan. Oke. Biar kita selalu sehat. Sehat. Terus kecantikan juga kan, sama mana ada ibu-ibu atau bapak-bapak yang mau jelek. Tua pasti, tapi tetap terawat gitu kan ya. Paling nggak bersih ya Mbak ya, nggak letak gitu ya. Iya. Om kan tahu aku dulu kan. Tapi beda loh sama Mbak Ulan dulu, beneran. Mbak Ulan yang dulu, teman-teman, ini teman-teman harus ini buat inspirasi yang luar biasa teman-teman. Kalau teman-teman sebenarnya ini kunci suksesnya adalah gini loh. Tiru cara Mbak Ulan. Apa yang karena Mbak Ulan itu udah punya hasil, sudah punya perjuangan dari 0 sampai sekarang itu butuh perjuangan, butuh perencanaan gitu kan. Simple. Anda ini sudah ada network buildernya, ya sudah punya hasil. Ikutin aja apa yang diajarkan Babe sama tim network builder. Itu sebenarnya kuncinya. Kopas aja bener gitu ya, kopas Om ya. aja gitu kan gitu. Jadi fisik untuk target untuk fisik kecantikan itu jangan pernah cuek ya Mbak ya. Pokoknya kesehatan, kecantikan. Dulu Om Kim tahu dong, aku pakai kacamatanya tebelnya sekarang. Saya -7 teman-teman, -7 silinder 4. Bayangin kacamata itu berat sampai ini tuh hitam tuh Om tuh. Ya. Akhirnya melalui bisnis PT Duta Elok Persada saya bisa lasik mata. Oh, ya. Masya Allah. Sekarang impian saya dari dulu tuh. Saya mau lasik mata. Kenapa? Saya udah bosan dari kecil tuh ya. Mata tuh nggak kelihatan gitu, nyurang disangkain Wulan tuh sombong, padahal tapi sekarang Bunda Wulan cantik kan ya. Aduh lihat loh ada manis-manisnya kan. Ya siapa dulu kok Mas Windu. Ya. Dulu kacamatanya tebal. Jadi untuk aku juga punya target untuk mau wah sebenarnya kalau ini kacamata dibuka nih lebih manis sih ya. Iya. Gitu kan. Iya. Aku baru nggak nih Mbak ya. Dulu kan kacamata ya dulu gitu. Tebel banget. Iya benar. Ya. Kayaknya dulu main berapa ya? -7. Iya. -7 iya. Silindernya 4. Bayangin. Saya nggak pernah nyangka tiba-tiba bisa dilasik gitu loh ya. Ibaratnya kalau kita ada uang, ada dana gitu ya. Ya, itu bisa dilakuin teman-teman. Jadi yang kacamatanya tebal-tebal jangan putus asa gitu ya. Ya. Jadi teman-teman target untuk fisik kecantikan. Jadi kita nggak boleh cuek juga sih sebenarnya. Kita ini kan bergerak di produk skincare ya Mbak. Yes. Untuk penampilan itu sebenarnya modal juga sebenarnya. Modal utama, penampilan juga kita modal harus utama. Bersih, jangan cuek ya Mbak ya. Matching pakaiannya. Ibaratnya orang percaya bahwa kita itu bisnis skincare misalkan ya. Kecantikan sesuai dengan looknya, jangan sampai dekil apalagi misalnya bau badan gitu ya Om ya jadinya tuh ya. Betul. Setuju sih. Mahal-mahal sih, yang penting teman-teman match, enak dilihat, catching gitu ya. Dan sudah diajarkan mengenai kayak di Dap ini kan ada banyak yang make up grooming ya Mbak ya. Betul. Gitu kan. Jadi teman-teman harus punya target itu tuh. Jadi jangan dulu kan Ulan tahu nih foto-fotonya teman-teman bisa lihat. Nah, kita bermetaforfosa untuk lebih baik lah. Betul. Disitulah kita banyak belajar. Juga banyak belajar Om. Target yang ketiga. Target ketiganya yaitu, pasti teman-teman mau dong, siapa yang mau untuk pergi haji, umroh, bahkan jalan-jalan ke luar negeri. Nah ini target Ulan juga untuk bisa pergi haji nih Om, insya Allah nih ya. Iya alhamdulillah loh Mbak. Umroh alhamdulillah. Saya Mas Kim aja juga baru naik pesawat, naik kapal pesiar, itu juga dari Dap loh Mbak. Iya. Naik kereta juga sama. Mas Kim Deso dulu Mbak. Terus Mbak Ulan ngalamin juga ya. Kita punya target untuk rekreasi, impian atau dream goal setting itu penting banget ternyata ya Mbak. Penting. Jadi kalau dulu Mama Ulan selalu bilang gini Om. Jadi Ulan dulu penari kan. Nanti kamu keluar negeri dari nari. 1 kali saya keluar negeri tuh Om. Dari nari ya. Udah tahun berapa ya? Udah lama, tahun 2003 kalau nggak salah 2004. Di stem sekali ke Kanada. Karena impiannya udah tercapai. Udah nih keluar negerinya sekali aja. Akhirnya udah kan udah keluar negeri gitu kan. Mama selalu bilang, nanti kalau kamu nari jadi penari, kamu bisa keluar negeri. Tapi bayangin, sekarang saya jadi tukang sabun, ibaratnya bisnis sabun. Saya bisa keluar negeri, bahkan 1
paspor itu stemnya itu dari Dep semua Iya, Om. semua dari Dep. Jadi Masya teman-teman Allah. dengan adanya promo-promo yang di Dep di share, Bisa Anda harus umroh, mempunyai target gimana caranya bisa untuk bisa dapetin dapatkan. Itu kan harus punya apa yang sudah diajarkan Babe mengenai 4M, 5M. Itu diaplikasikan, bukan cuma untuk teori. teori doang ya. Ada yang harus knowing, inviting, domain dulu customer dan itu secara tercatat, terdata. Ini sebenarnya teman-teman harus benar-benar terus untuk bisa menyamankan sama domain level satunya gitu. Itu ya Mbak Wulan yang Iya. Mbak Wulan mengenai target rekreasi meliputi apa namanya? Mau ibadah, mau umroh Oke. harus punya target juga. Iya, jadi teman-teman bisa nih multi level marketing ibaratnya PLBS yang konsisten dan komitmen untuk promo umroh setiap tahunnya itu PT Dep Om. PT Duta Elok Persada itu jadi teman-teman nggak salah pilih nih ada di sini tapi teman-teman harus punya goal setting bukan hanya cuman mau umroh mau visualisasikan ada di Mekah bisa haji gitu bukan tapi teman-teman juga harus cari trik strateginya apa untuk bisa capai umroh di PT Duta Elok Persada gitu kan. Umroh untuk tahun ini adalah umroh plus Mesir. Ya kan Om? Iya sih. Banyak Kemarin saya promo-promo bareng sih Mbak. Jadi 250 orang, saya mm-mm. kemarin pada saat ke Masjid Al-Aqsa juga Om, plus Al-Aqsa luar biasa ya. Betapa banyak yang dialihkan ke orang tuanya, Masya Allah ya. Jadi goal setting teman-teman nih, target untuk bisa mengumrohkan orang tua aja di Dep, coba deh. Nah, kalau misalnya mau umrohkan orang tua, mau pergi haji, coba pada hari ini nih, ketika COVID pandemi, apakah harus kita diem aja? Mm-mm. Kita diem di rumah, kita menunggu bola, kita jaga gawang aja? Kan Jadi enggak Om. jadi kan yang saya melihat di fakta di lapangan kadang tuh gini Mas Kim, kapan promo? Contoh jalan-jalan ke luar negeri atau ibadah, kadang begini mereka tuh menunggu dulu, menunggu promo itu diluncurkan, baru dia bergerak. Nah ini saya nggak setuju. Iya, Akhirnya telat. Pada itu saat bener. promo tutup, ya nggak nutut. Orang Betul, nyandak gitu kan. bener. Maksudnya ya mulai sekarang ini Iya, benahin untuk pembinaan level satunya, betul. bagaimana aktivitasnya, Betul. Senin sampai Minggu lu ngapain aja. Kalau seandainya kita nggak ngapa-ngapain, gimana mau bisa Ya target itu? benar, Bener itu kan? mimpi doang Om untuk Betul. ke umroh, bisa Mm-mm, mengumrohkan orang tua. Itu mm-mm, hanya mimpi. Tapi kalau teman-teman benar-benar bergerak, ya atur strategi mulai dari sekarang nih ya, COVID-19 ini adalah peluang atau ini hambatan buat teman-teman? Kalau buat saya ini adalah peluang. Karena mm-mm. apa, Om? Banyak pengangguran Iyalah, kan? Ya saya tuh kan? kadang bingung Mbak. Banyak yang teman-teman Mas Kim dulu yang dulunya itu pegawai-pegawai gitu, Iya, WA Kim jam dulu ya? ada enggak? Eh, ada nggak lamaran pekerjaan? Iya. Aduh gitu. Ada di Dep Ada dia kalau banyak lo nih. mau Aduh nih kan? kalau lo mau nih, Eh, ayo kita menjalankan bisnis belajar sama-sama, bro. Gitu Iya, kan. Nah betul. ini nih kalau kita tuh mempunyai target sesuatu, jangan pernah yang namanya malu, jangan yang pernah namanya gengsi, Iya, ya betul. kan. Betul. Teman-teman harus bisa Demi apa? Iya, demi masa apa impian depan. teman-teman itu untuk bisa umroh orang tua, Mm-mm, biar untuk kesehatan, mm-mm. kecantikan, untuk bebas finansial, ya dong. Dream Perlu goal setting itu penting Mbak. Perjuangan. perjuangan. Anda harus membayar harga. Iya. Oke. Oke. Keempat. Ya, kalau yang keempat itu adalah keempat. Nah, teman-teman juga punya target untuk meningkatkan kemampuan diri atau KSA nih, Ini nih. knowledge, skill, dan attitude, ya Om. Ini Nah, ademnya nih. ketika udah punya bonus tuh ya, nah kita juga sisihkan tuh Om, bukan hanya buat
mana kepala ke bawah Ah, dari leher ke bawah, tapi leher ke atas juga perlu betul. buat investasi. Kan Dep juga banyak training-trainingnya nih Om ya, Banyak sekali, DSS ya. betul. Ketika kita ikutan training-training yang diadakan oleh stokis dan juga kantor pusat, Mm-mm. itu adalah investasi kalau menurut saya Om. Betul. Karena kita juga perlu dengan adanya untuk menjalankan bisnis juga yang sudah diajarkan, apalagi mengenai 3 hal. Itu utama banget ya Mbak. Harus mengenal produknya, Iya, harus mengenal profil perusahaannya, iya, betul. dan apalagi bisnis plan-nya. Ini petanya ya, jangan Iya, sampai nggak ini tahu, iya, jangan jangan sampai sampai nggak ya. tahu. Jadi udah punya target yang 3 tadi, kita harus punya target juga meningkatkan kemampuan kita dengan training. Benar, semua itu mulai dari yang terkecil sebenarnya Mbak, ya kan? Dengan 3 hal kita belajar. Jadi belajar itu nggak langsung nanti dulu belajar sampai 1 sampai 10, paling nggak sambil jalan Mbak. Iya, Sedikit belajar, yuk gitu. Biar tahu nanti pengalaman. Aduh, Mbak Ulan aku ditolak. betul, betul. Kita belajar evaluasinya. Kenapa ini bisa ditolak? Mungkin kita masih kurang apa gitu kan. Kita sharing tuh sama upline. Jadi tugasnya upline sama downline ya kita sharing bersama apa kendala di lapangan apa, kita sharing cari solusi begitu teman-teman. Iya, jadi kalau teman-teman ada training gitu ya, jangan berpikir aduh berat banget nih, mahal gitu. Tapi Om Kim tahu kan, dulu Ulan nggak bisa ngomong sama sekali kan. Ketika Mbak Be Iya. bilang, "Lan maju, ayo Iya, ngomong kadang dia kata takut, sambutan." Saya ya. gitu kan. "Ngomong apa Be? Bilang aja makasih udah datang," kata gitu. Iya. Itu gemeteran saya mau sampai ya Allah, itu benar-benar terjadi. Sama Mbak Wulan semua itu Mas Kim juga dulu nggak bisa Proses, ngomong ya kan. betul. Tapi ditempa sama Babe, network dulu ditempa sama Mbak Wulan juga. Kita saya juga sharing sama Mbak Wulan. Jadi Mas Kim selalu sharing sama Mbak Wulan. Kita juga belajar sama-sama. Di situ upland downline kita tetap harus trust ya Mbak ya. Ya, Jadi insya kita Allah. insya Allah. Jadi teman-teman harus begitu sama Apa upline-nya sama kita downline harus. ya kadang-kadang nyebelin sebel-sebelan wajar tapi jangan kelamaan gitu loh Iya. ya kan, jangan kelamaan. Gitu. Kalau sebel-sebelan ya wajar lah, upline downline Mm-mm. manusia, kadang-kadang kita Betul ada nggak Mbak. cocok misalnya satu hal, itu Beda wajar. persepsi kadang ya Mbak Whatever, ya. wajar itu saling Betul isi wajar. Om, Heeh. tapi jangan sampai larut gitu ya Om ya, Betul. terus musuh-musuhan gitu ya, Mm-mm. jangan sampai. Jadi Gitu. teman-teman harus nih upgrade KSA-nya, yang belum bisa ngomong ya ikut acara untuk Tapi biasanya training. Mbak, kalau leader-leader yang benar-benar yang saya lihat nih, biasanya orang itu ada yang ada yang malas-malasan ya, ada yang gila nih. Ini training ini acara Wow, apapun ada dia. ada. Itu pasti orang-orang pilihan, Mbak. Iya betul Om. Kelihatan kok mana yang mau. Ini ya dari acara OPP ada, SHR ada, Iya, LIT betul. ada, ini ada, ini ada, ini ada. Nah, itu kelihatan Mbak Wulan. Disitulah kelihatan mana yang benar-benar Betul. dia punya target, goal setting, dan impiannya apa yang dia pengen raih gitu. Pasti Iya, akan diperjuangkan. betul. Jadi nggak ada alasan tuh Om ketika training, Mm-mm. saya punya anak kecil lah, saya juga punya anak kecil gitu kan. Iya loh Mbak Wulan tuh aku tahu dulu loh. Lagi Dibawa kemana-mana loh. hamil-hamil tuh, Mbak Wulan hamil aja kemana-mana ya loh Mbak ya kan iya, gitu. 8 bulan setengah saya ketika mau lahiran baru stop. Jadi nggak ada alasan untuk, udahlah saya lagi hamil. Jangan buat orang lain memaklumi kondisi kita. Mm-mm. Orang nggak mau tahu, mau hamil, mau punya anak kecil gitu kan. Yang penting orang mau taunya downline kita apalagi kan, kita Mm-mm. mendampingi mereka. Orang nggak mau tahu alasan mau punya bayi apa gimana kan, orang Iya, nggak tahu. sebenarnya sih kalau Mas Kim lihat sih sebenarnya anak itu buat motivasi ya Mbak. Yes, Jadi betul. kadang beberapa sih, aduh Mas, anakku nggak bisa ditinggal gitu. Ini sebenarnya buat motivasi kita. Gimana sih? Ayo nak, ini Iya, tolong betul. nak, nih buat berjuang buat Amu nak, kan gitu kan. Nah, itu Betul. Jadi jangan jadikan anak sebagai alasan, alasan tapi jadikan anak sebagai motivasi motivasi. kita, teman-teman, gitu ya. Jadi Mm-mm. kalau malas-malasan ingat lagi, aduh target aku apa ya, dreams aku apa ya yang harus dicapai. Nah, Hmm. jangan sampai kita malas untuk training. Karena Wulan pun, Om Kim pun sampai hari ini, detik ini masih terus Belajar. belajar. Ingat. Jadi apalagi knowledge
teman-teman bisa dibelajarin kan skill Ya. dengan udah ada training yang Babe Ya. di Dep ini sudah diadain teman-teman, tinggal teman-teman mau nggak, Mau kadang nggak? iya Mbak ya, Betul. kadang kita kan Terus juga nggak belajar. memaksa kan Mbak, Iya. semua juga kalau teman-teman yakin dengan oh iya sukses itu emang dari diri sendiri ya, Ya. bukan karena Bukan siapa-siapa karena orang lain, gitu betul kan. Om Kim. Nah terus untuk mengenai attitude kita juga ada yang namanya leader tuh kayak apa Ya, ya kan. Kalau jangan. tapi kebanyakan banyak yang ini Mbak ngeluh ya kan. Biasanya kalau ngeluh-ngeluh nih, gimana Mbak Ulan di pandemi ini nggak bisa Iya, apa-apa. Aku kan udah biasanya offline Mbak Ulan. Aku nggak bisa. harus Harus adaptability. paling Jadi nggak beradaptasi ya Mbak. cepat Harus berubah adaptasi. Kalau ya kan. enggak jadi seperti dulu ya, ada handphone mungkin ya. Mm-mm. Zaman dulu kan handphone apa tuh yang paling handphone 1000 umat gitu ya. Iya. Hari ini kabarnya ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Karena apa? Ya Karena nggak beradaptasi. betul. Jangan sampai kita kayak seperti itu gitu loh. Kita harus cepat beradaptasi, jangan lama-lama teman-teman. Kadang Mbak Ulan kan waktu ini ya Mbak, di saat kita pandemi ini kan, Mm-mm. mungkin teman-teman tanya, Mbak Ulan di saat ada pandemi ini di rumah, dulu kita kan kesono, Uh-uh. tiba-tiba dek, ada ngerasa jenuh nggak Mbak? Pertama Sama. ada Mbak, Pertama shock. iya shock ya. Tapi lama-lama berpikir nih, oke, kata Babe, kita harus benar-benar proaktif dan jangan pernah mati akal. Dan kita harus berpikir positif. Ini harus punya sesuatu nih, rencana nih. Mau ngapain sih kita di Iya, pandemi seperti ini? Gitu. Jadi betul. harus ada ide, jangan pernah berhenti. Dan satu lagi, jangan pernah putus hubungan dengan member aktif kita nih Om. Yes, level 1 Mbak. Yes. Kalau misalnya Prioritaskan. putus hubungan dengan mereka, ya ambiar deh udah bisnis. Kan Apapun lah iya, bisnisnya sampai pasti aku tuh ambiar. ada teman datang, Mas Kim nggak Zoom apaan sih Mas? Loh, aku kalau meeting di kantor pakai Zoom Mas. Di situ gue bingung nih. Coba kayak apa sih Mas? Gue ngetik YouTube nih. Oh ternyata Yes, kita ini betul. nggak boleh stuck di situ gitu Iya. kan. Belajar dan terus belajar komunikasi sama mau nggak mau ya Mbak. Kita nggak Iya. bisa keluar ya Mbak. Iya, Ya pokoknya paling harus nggak. cari. Dan kalau pada saat sekarang nih Om nih ya, ketika emang kita bisa keluar ya sesuaikan, nggak apa-apa satu pakai lawan satu pakai bener itu bener protokol nih. kesehatan gitu. Iya, tetap. Pakai masker ya kan, 1 2 orang, Ya, 3 betul. orang. Nah ini yang harus Anda bisa lakukan secara ini ya terstruktur ya, jadwalnya ini loh. Ini harus Oke. punya gitu biar di bawah itu ngeliat Mbak, sebenarnya April Ada tuh ngapain, kegiatan. Betul. April tuh ngapain sih gitu kan. Jangan-jangan lockdown tiduran di rumah atau gemuk gitu ya kayak Ulan ya. Oke Ya, Mbak yang keempat target Ulan. meningkatkan kemampuan diri atau KSA, knowledge-nya, pengetahuannya ya. Coba teman-teman beli buku It's Time to Be Rich, punya yang ditulis oleh Babe Rianto. Harus beli tuh. 120.000 mahal gak sih? Enggak lah, investasi gitu kan. Jangan jadikan biaya ya. Oke, skillnya belajar di training tuh harus offline. Attitude-nya sepanjang perjalanan tuh teman-teman harus belajar attitude juga. Kenapa? Sukses atau enggaknya, kalau knowledge dan skill kita bisa asah, tapi kalau attitude Om, kalau udah dari awal misalnya tidak jujur. Aduh, pokoknya dari awal cutting press, dari awal udah narik-narikin member orang, please percaya deh, member-member kayak gitu nggak akan bisa sukses. Dengerin lagi nih ya, betul. Member-member kayak gitu nggak akan bisa sukses. Oh bisa Bun dia keluar negeri, please jangan lihat sekarang. Keberkahannya kan nggak lihat dari uang gitu Om, atau lolos promo gitu kan, didapetinnya gimana gitu. Makanya itu kalau attitude itu kan, kalau kita ini bahayanya itu kalau kita sudah mempunyai lingkungan yang negatif Mbak. Iya, itu kita nggak bisa kita 80% Om, 80% keberhasilan kesuksesan tuh dari attitude. Simpel sih sebenarnya kalau Mas Kim bilang dulu tuh, kenapa Mas Kim sekarang ini juga pilih-pilih teman, deket sama Babe, dia tiap hari kadang sama Babe, karena saya ingin untuk berdekatan sama aura-aura yang positif. Betul. Ya kan, sama Mbak Ulan. Jadi teman-teman, siapa sih Mbak Ulan sudah ada hasil, tiru gitu loh, maksud tuh lo deketin sama Bunda, sama sharing Bunda nggak masalah, tapi ingat kita sebagai upline harus
berani untuk apa ya, membina ya level satunya. Jangan kalau Anda sudah Bertanggung bertanggung jawab. jawab, kalau sudah merekrut harus berani bertanggung jawab itu sih. Oke. Itu salah Positif, satu ya. positif, positif. Jangan pernah ya ini godaannya itu adalah lingkungan sekitar sih Mbak. Iya. Provokasi yang negatif Itu kalau juga Anda salah sudah kena satunya itu attitude terbentuk jadi attitude, iya, Om. lingkungan itu Lingkungan, Mbak. Kalau lingkungan. Anda berteman sama orang-orang yang ibaratnya males ya ikutan Iya. males Mbak. Apa ya? Toxin people kalau ulah bilang, toxin people Toksin ya. atau orang-orang racun lah ya. Ah Heeh. ngapain MLM? Alah lo gini, lo gitu ya. Udah. Ada 3 manusia, berarti yang ketiga kan Mbak sebagai Ya, problem solver. Jadi bukan cuma problem messenger. Ini Wulan ini ngomong-ngomong ibaratnya membikin owner atau membikin permasalahan di bawahnya, mengadu-ngadu. Nah, ini tolong teman-teman ya, pokoknya menjadi teman-teman orang yang leader problem solver yang positif dan mempunyai solusi. Kendala amin. ada solusi Mbak Iya, bukan problem Mulan. problem maker atau Baker ya. problem messenger gitu kan, bikin rusuh. Ya, jadi ada pepatah nih Om, katanya kalau main sama tukang minyak wangi akan bau minyak wangi. Betul. Tapi kalau Setuju. main sama tukang minyak tanah akan bau minyak tanah Iya. gitu kan. Ada yang ngomong gitu kan. Jadi kita pintar-pintar nyari temen yang positif loh Om ya. Iya, itu kuncinya Iya. sebenarnya juga termasuk Iya, teman itu positif itu tuh itu luar sangat biasa, luar biasa dahsyat, Mbak. betul. Benar. Jadi kalau kita mau tahu diri kita kayak apa, lihat temennya. Kalau Mm-mm. temennya kayak ibaratnya gimana kan, oh itu Mm-mm. kita gitu kan. Mm-mm. Kemarin aja Pak Ustadz bilang perbanyak teman atau kenalan lo ya. Aku bilang lo jangan salah paham pamper gitu. Kenalan teman-teman itu menjalin silaturahmi sama teman-teman Iya, banyak. Nah, di silaturahmi. situ tuh memilih Mbak Ulan selektif Iya. mana yang teman yang bisa diajak untuk berpartneran sama kita, Ya, mana yang enggak yang tinggalkan. ditinggalkan dulu. Itu yang saya maksudkan. Jadi Ya, teman-teman harus Mbak Ulan, aku harus juga berusaha untuk kenalan orang baru. Itu penting banget Mbak untuk iya. menjaga relasi itu penting banget. Betul. Menjaga Itu hubungan baik dengan orang baru dan orang silaturahmi lama. Silaturahmi. gitu. Makanya ingat ya teman-teman kalau kita sudah mikirnya uang, keuntungan, cuan, itu benar nggak setuju saya. Karena Iya. bukan itu dulu. Itu nanti yang penting sih Otomatis sih dampaknya. betul imbas sih sebenarnya itunya Imbasnya. kayak Seperti gitu. hari ini ya, kita Mm-mm. bersilaturahmi ke rumah Om Iya, Kim. saya senang banget nih Ya dengan kan adanya Mbak Ulan datang. biasanya aduh Zoom di rumah gitu ya Mm-mm. satu-satu. Aku bilang Om Kim aku main ke rumah Om Kim. Iya, Alhamdulillah. Makasih Om iya sama-sama. Kim. Sampai gini, Mbak Ulan datang aja, teman-teman jajan. Ini sudah kayak rumahnya teman-teman semuanya, datang aja naik. Ini Kalau rumah Bulan juga katanya gini. iya loh, ini Terus Ulan temannya Mbak bilang, Ulan ya juga. udah ya balik nama ya. Iya, soalnya saya sama Mbak Ulan itu benar-benar dari awal tuh tahu Dari awal. itu ya namanya udah trust ya. Itulah kuncinya. Upline downline bisa trust. Tidak ada saling menyakitin, tidak ada saling untuk menjatuhkan. Babi bilang harus positif, positif dan positif. Itu Iya, aja sih positif lah. teman-teman. Pokoknya menjaga hubungan baik. Ingat Mm-mm. ya, jangan berlarut hubungan sama upline dan downline Mm-mm. harus dijaga. Nih yang sama upline-nya silaturahminya belum nih mungkin hari ini nih ya Mm-mm. tepatnya ya. Om Kim Mm-mm. setelah lihat kita nih, tahu-tahu aduh ternyata ngiri gitu ya. Iya. Mau hubungin upline-nya atau downline-nya, silakan gitu Gitu. ya. Itu Om Kim yang keempat. Mm-mm. Nah, yang kelima, target prioritasnya adalah ya target menjadi sosok yang relasional atau memiliki teman Mm-mm. dan disukai sekaligus dihormati dalam pergaulan nih Om Betul Kim. Mbak. Kita juga punya target dong ya Betul. kan. Banyak teman-teman alhamdulillah sih Om di bisnis ini tuh luar biasa. Bahwa saya merasa banyak saudara-saudara baru gitu Om ya. Mm-mm. Bukan hanya cuma sekedar mitra bisnis. Betul. Menambah keluarga ya Mbak ya. Iya, Jadi nambah keluarga kadang kan baru. pengaruhnya tuh kadang kita harus mempunyai target sosok yang gimana ya. Kadang kalau yang Babi bilang itu senyuman awal itu sebenarnya yang membuat First iya impression, ya smile. smile. Jadi tuh itu sebenarnya bagaimana? Kadang saya melihat itu, Mas, kok ini aku nggak kok aku ditolak ya Mas? Kok aku gini ya Mas? Kadang saya melihat ternyata di saat ketemu aja udah nggak apa ya senyum nggak pernah senyum di orang gitu kadang Bahasa tuh Inggrisnya iya nyebel kayak iya kan gimana nyebelin gitu. gimana Mbak
Gimana Mbak mau orang percaya? Iya. Mbak datang aja ngomong klik klik, Iya. mati gaya, membuat suasana jenuh. Tiba-tiba munculnya apa? Mbak, em, ada bisnis bagus Mbak di PT Duta Elo Persada. Nggak Orang ada, tahu. tiba-tiba munculnya situ nggak ada namanya prolog gimana, nggak basa-basi gimana, atau pendekatan dulu, knowing dulu, inviting dulu, tiba-tiba ternyata datang langsung to the point, menawarkan bisnis. Ternyata ya ampun, ini banyak makanya orang Iya. dijauhin, ditolak. Iya, pas nanya harganya berapa? Gitu kan. Jadi disukai sekaligus, jadi makanya perlu tahu teman-teman, smile gitu, menjadi pendengar yang baik dulu. Kadang tuh sama ini, kadang nih saya Mas Kim introspeksi nih. Oh Mbak Ulan datang, saya harus bisa menyambut Mbak Ulan. Makanya idein nas kebuli ya Om. Iya, saya harus menyambut Mbak Ulan. Mbak Ulan ini luar biasa, tamu istimewa nih, network builder dan sekaligus master di Jarchan, panutan teman-teman semuanya. Dengan Mas Kim smile, gimana Mas Kim mau menyambutnya tuh, jangan sampai diam nggak smile. Aduh, Mbak Ulan nanti gini, Mas Kim gimana kok aku main di sini kok gak enak gini Kapok nih, ya Om. iya kan? Ya. Ya, Pokoknya besok harusnya. saya nggak kapok Om. Saya besok sini lagi Ini terus sebenarnya sediain kan, nasi kebuli lagi Om. iya. Ini kan teman Babe kan, ayo kebuli. Wah Mbak Ulan harus mencoba masakan kebuli itu kayak apa gitu. Kirain masakan bininya. Bener dimasak tapi di dapur orang Di lain. dapur orang lain. Jadi ini sebenarnya banyak yang teman-teman yang Babe ajarkan mengenai bagaimana sih menjadi Jaga. seseorang leader, Iya. untuk dihargain sama teman-teman semuanya. Yang penting sih apa Bukan adanya ditakutin sih. ya Om. Kadang-kadang kan Benar. leader ada yang takut gitu ya. Hmm. Takut gitu. Bukan loh, padahal jangan takut ya. Iya. Ya. Kadang kan Bukan ya itu ditakutin. kembali lagi sih, kadang ada yang Leader apa satpam? jadi contoh nih Mbak Wulan, kadang kan kita ini sebenarnya ada si A, aku menegur gimana ya, nah itu juga ada caranya, maksudnya gimana menegur si A tapi tidak sakit hati, itu Mbak. Jadi contoh nih Mbak Ulan, saya nggak suka kalau Mbak Ulan begitu, kalau bisa itu di depan orang contoh gitu. Ini sebenarnya nggak bisa, nggak boleh gitu sih. Iya, besok nggak mau. Ini Saya hati-hati nggak nih. mau jalan lagi. Jadi Mbak Ulan, contoh nih Mbak Ulan, kalau di WA slow respon contoh. Kalau saya bilang itu contoh apa? Realita. Kalau ini jangan Mbak Ulan deh, yang si A gitu aja deh. Enggak, kalau Mbak Ulan, iya Mas Kim, wah langsung. Contoh si A deh, aku nggak mau Mbak Ulan, si A. Aduh, gimana caranya? Pas di saat ketemu Mbak Nina, itu punya potensi yang luar biasa menurut saya. Naikin dulu. Okay. Habis itu tapi cuma enggak gitu ya. Tapi cuma kurang mungkin bisa lebih fast respon dalam hal apa. Pokoknya tinggal teman-teman ngemasnya aja. Jangan sampai langsung ini yang kadang banyak terjadi Mbak Ulan. Di sini karena kita mempunyai target gimana menjadi seorang upline, downline-nya tuh level 1 tuh nyaman sama kita. Itu loh Mbak ya. Itu penting Mbak. Karena emang yang sulit itu adalah membina hubungan Om. Yes, kalau secara produk ya produknya bagus-bagus. Sudah sistem udah berjalan. Sistemnya bagus, dapetinnya mudah gitu kan. Tapi membina hubungan baik ini yang emang 5 tahun ini yang kebetulan sedap-sedap gitu ya. apalagi sama ini Mbak Ulan, aku sampai kadang tuh saya sharing sama Mbak Ulan, Mas Kim kalau sombong diketuk ya Mbak, diingetin ya Mbak. Itu kan saya banyak belajar karena sama Babe itu, inget mengenai attitude nih. Aku ini masih sombong nggak ya? Kadang saya introspeksi sendiri ini. Aku sampai gini Mbak Ulan. Mas Kim nggak sombong. Mbak Ulan, kalau Mas Kim sombong nanti diingetin ya Mbak Ulan, kita saling ingat. Saya tuh sama Ulan tuh saling komunikasi dan saling mengingatkan loh. Karena apa? Kita benar-benar takut ya Mbak, bukan takut sih, kita bisa mengatasi itu. Dan dengan adanya KSA, knowledge, skill, attitude ini Mbak, saya takut kadang, bukan takut, nggak boleh ngomong takut, pokoknya takut sombong. saya nggak boleh. Om nggak sombong kok, tapi congkak.
Enggak. Tapi Enggak. Ya pokoknya teman-teman. menjadi contoh lah ya, Mas Kim menjadi contoh bahwa ketika sudah bisa meraih dreams-nya, targetnya sudah tercapai, ya tetap aja bahwa kita adalah manusia biasa, jangan merendahkan orang lain gitu sih Karena Om. babe kita aja Humble humble. banget Kita gitu harus ya. meniru ya Mbak Ulan ya. Benar, benar. Kita harus meniru. Makanya aura-aura babe ini aura-aura positif dengan 4 profesional handal ini, alhamdulillah kita nyaman. Ya, betul. Humble banget ya Mbak Ulan ya, mau turun ke teman-teman Iya. semuanya. Nah di sini saya kagum sama babe sama. Oke, teman-teman bisa cari deh apa bisnis yang multi level lah ya, yang memang direktur utamanya, terus dari direktur-direktur yang lainnya, bahkan Bu Mimi itu mau gitu kan turun ke bawah gitu ya. Ya pokoknya kita harus belajar sama mereka. Jadi belajar sama Babe Rianto, maka kita juga insya Allah akan menjadi sosok yang relasional, yang tadinya kita agak angkuh, mukanya emang kan kalau wajah tuh kan ada yang smiling line Om, Iya. ada yang cemberut line gitu ya, ya di smile-smilein lah Ya, gitu ya. kadang tuh gini Mbak Ulan, babe itu ayah kita. Terus Mas Kim mempunyai adik Mbak Ulan, network builder. Jadi kita tuh satu keluarga. Jadi Iya. kayak nggak ada. Kok kadang saya menjalankan di bisnis itu, Mbak Ulan kok kayak saya nggak merasa ini kayak multi level marketing Bisnis ya Mbak iya. ya. Tapi Tapi ini adalah kayaknya keluarga. keluargaan, Ini betul. mungkin nggak tahu nih teman-teman. Kalau Mas Kim mengalami hal ini, kayak ngerasa kok kayak bukan multi level marketing yang dulu-dulu gitu, Iya tapi betul. ini kayak enjoy banget, kayak family gitu loh Mbak. Iya. Iya kan? Ini Jadi kekeluargaan kita yang kita kekeluargaannya jaga itu yang kita teman-teman ya, jaga. sama downline jaringan bawah ya, insya Allah Itu kita bisa jaga. Kalau kita jaga hubungan baik, insya Allah deh. Walaupun teman-teman enggak, ayo dong jalan-jalan, mereka jalan dengan sendirinya betul, karena otomatis. nyaman. Nah, itu ya. Ini yang Mas Kim banyak belajar mengenai hal itu, ternyata gimana itu otomatis. Jadi nggak bisa ini nggak mau orang ini. Berarti ini belum saatnya. Ya. Bukan bilang, oh nggak mau, jangan mengejas langsung. Tapi ini belum momentumnya, ini belum saatnya. Tapi tetap kita jalin hubungan Tetap aja, komunikasi ya Mbak, gitu. tetap. Jadi harus tahu nih apa yang dia mau itu kita harus liatin dulu nih kebutuhannya. Jadi nggak langsung dipaksakan. Orang itu kalau dipaksakan tuh nggak enak Nggak enak. banget Mbak Ulan. Betul Om. Beneran. Dan itu setelah saya juga banyak belajar tuh Om. Jadi saya ngerti, wah emang ternyata beda. Saya beda, Om Kim beda. Mula saya awal-awal aduh ini kok upline begini ya, gak ngenakin gitu misalnya. Tapi kita belajar dari apa? Oh dia ternyata talentnya ini, dia kelebihannya ini, Betul. saya Masing-masing kekurangannya ini, jadi betul. saling ngelengkapin, Di-blendkan Mbak ya. balance. Itu ternyata kita ini bisa sukses itu karena tim Mbak sebenarnya. Iya. Dengan adanya perbedaan itu dengan kesuksesan itu ya karena ada perbedaan itu disatukan bisa melebur jadi satu. Tapi itu butuh untuk proses Om. dan saling bisa memahami. Betul. Karena setiap orang ini mempunyai beda-beda karakter. Gitu. Jadi jangan hopeless pas pertama, aduh nih bukan aku banget nih. Misalnya Ulan lembut gitu ya, tiba-tiba kok ini keras, kasar, jangan menjudge kayak gitu. Tapi jalan aja dulu proses, kenalin lebih lanjut, insya Allah ya kita menjadi sosok yang relasional. Gitu. Betul. Ya. Oke, lanjut yang nomor 6 ini ya, target yang utamanya itu adalah, nah ini nih Om, ketika saya memutuskan untuk berhenti kerja, yang 6 ini nih, target memiliki kebebasan waktu. Karena jujur kalau dulu pada saat kerja saya berangkat itu jam 5 pagi karena saya nggak mau macet di jalan Om. Masuk jam 8 kan, jam 5 pagi udah berangkat, jam 5 lewat seperempat. Pulang itu kan jam 5 itu harusnya bisa pulang. Tapi kita kadang-kadang jam 6 lah ya nunggu maghrib sekalian. Jam 8 lebih sampai rumah. Jadi saya cuma numpang tidur tuh Om di rumah. Sama Mas Windo itu jarang ketemu juga, dia juga kerja. Dari situ saya berpikir gini, loh saya ngapain sih nyari uang sampai kayak begini banget gitu. Akhirnya ya udahlah, saya izin ya, dulu udah nikah sih ya, saya mau bisnis aja deh. Terus Mas Windo bilang, ya udah kamu siap insya Allah.
saya daripada suami gak kurusan gitu kan Om Mm, Kim, itu mm, mulanya. Jadi saya memiliki kebebasan waktu. Alhamdulillah nih. Apalagi sekarang kan emak-emak daring nih anak-anaknya. Coba bayangin kalau emak-emaknya kerja nih, saya ngebayangin ya. Ibunya kerja di kantor, mm, anaknya daring di rumah, kayak Nana kan, mm, kayak Zoom gitu kan harus dibukain dulu sama ibunya gitu mm, kan. Kita ngajarin dulu tuh tambah-tambahan. Coba kalau kita kerja Om, mm. ya saya udah ngebayangin banget tuh. Kasihan anaknya gitu kan. Nah, kebebasan waktu alhamdulillah nih Om. Jadi kapan aja Siapa sih ibaratnya, yang nggak pengen ya Mbak ya? aduh pengen Mm, banget. sih. Punya kebebasan waktu ini tuh pengen banget. Jadi alhamdulillah bisa ibaratnya kunjungin member kapan aja. Kapan? Mm-mm. Oh iya waktunya bisa gitu ya. Nah, Kalau dulu kan, Sabtu Minggu ya, jangan hari lain gitu. iya. Dulu kalau Senin kadang ya inilah kadang ada pertanyaan juga Mas kalau seandainya pun saya kepengen punya target untuk memiliki kebebasan waktu gitu tapi Mm-mm. kondisinya di saat itu masih part time gitu ya Mbak. Mm-mm. Pulang awal jam 7 berangkat Jam 7 kantor pagi dong, terus Gem. jam 7 pagi habis itu pulang jam berapa? Jam 4 contoh. Nah, kadang kalau ada yang curhat gitu sharing gimana ya Mas cara dia ingin banget untuk aktivitas dengan mengajarkan 3 hal keduanya atau kunjungan. Jadi saya bilang, "Coba Mbak, bisa nggak mempunyai waktu yang rutin dalam hal pembinaan dengan contoh aku kepengen melakukan pola ABC Mas gimana tapi nggak ada waktu." Sebenarnya ada coba 1 jam atau 2 jam aja Sehari ya, Om ya. rutin. Ya, dulu saya gitu sih. Jadi Iya, betul. aku sampai kemarin dulu ke rumah Mbak Ulan, mana Mbak Ulan Iya, ketemu terus nggak betul. apa-apa itu tuh ya Mbak Ulan juga tahu sendiri namanya kita berjuang dulu tuh malah lebih gila ya Mbak ya. Aduh, Itu kalau teman-teman. seandainya ini sebenarnya kan teman-teman tuh sudah dipatronkan ya. Aduh, teman-teman tuh udah enak Enak loh banget sebenarnya. hari ini gitu kan ya. Iya sebenarnya. Dulu itu mau jalanin satu kota aja saya harus berkali-kali dan Mm-mm. berulang-ulang datang ke kota itu sampai akhirnya running Om. Ingat ya Mbak Ulan, Itu bisa Mas lima kali. Depok Mengundang orang sepi ya. sepi banget gitu kan. Mau Tapi OPP, OPP. OPP ya, yang datang tenang Mbak. Nah disitulah Mas Kim sama Mbak Ulan sharing nih. Ini gimana ya? Terus sama Babe begini gini gini. Oh Om bisa ternyata. lihat nggak komen-komennya yang ini bisa Oke dibawain oke nggak? oke 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 oke. Nah cerita Nah, kenal Bunda Ulan perjuangannya ya Kang bisa cerita dulu kenal Bunda. Bun salah satunya adalah untuk bersyukur. Iya. iya betul. Bersyukur karena punya kebebasan waktu. Bunda perjuangannya Kang Kim bisa cerita dulu kenal Bunda. Oh kenal Mas Bunda ini ya Kenal waktu Mas dari perusahaan yang dari lama sih. perusahaan itu udah masa lalu ya. Jadi eh kita mengawali itu karena ibaratnya Bunda ini terseleksi menurut Mas Kim nih ya. Dari yang lama itu alhamdulillah tuh kalau orang-orang positif itu yang kayak saya dihampirin ya Mbak Ulan. Jadi ingat ya jadi kita ini di Dep ini ya waktu di Nam Network Builder ini ya orang-orang yang terseleksi, orang-orang yang positif waktu mengawal ini. Jadi Mbak Ulan tahu bener kisah Mas Kim dan ibaratnya Mas Kim kita segini doang. Gimana Babe? Yuk kita sama-sama. Di Iya. situ nih. Ternyata di saat kita dari network builder itu di awalnya sama Babe itu, saya melihat lihat Mbak Ulan sama teman-teman orangnya positif. Nah, di situ kenyamanan. Aku melihat Babe juga nyaman di situ. Terus kita belajar juga sama-sama. Babe juga paham, Babe juga tahu karakter Mas Kim, semuanya, Mbak Ulan dan semuanya. Jadi disitulah Babe juga semangat, Bu Diana dan memberikan di saat kita kadang bisa nggak ya Mbak Ulan ya. Kita kan juga mengalami gitu ya. Tapi Babe memberikan menguatkan kita ya. Bisa nih Kim, kita sama-sama, kita bersatu gimana caranya untuk mengawalinya dengan di Depok sepi. Iya. Gitu, tapi luar biasanya Jarcan ini jujur aja nih, omset luar biasa. Masih Dulu harus banyak bebenah iya, Om. walaupun omset luar biasa itu banyak apapun itu kita harus terus selalu untuk evaluasi ya Mbak Ulan. Harus tetap Mana-mana benar-benar. yang harus belum itu pasti. Ibaratnya ginilah,
perjuangan Om Kim dan Wulan dulu 5 tahun yang lalu sama nih sama perjuangan teman-teman hari ini nih, ketika member mungkin udah banyak yang tidur, udah banyak yang mengeluh. Nah, Wulan benar-benar sama. Tapi nggak apa-apa teman-teman. Teman-teman harus ibaratnya kunjungin orang yang masih mau nih, ketika satu kota kunjungin dulu ya. Kalau yang punya bebas waktu apalagi. Kunjungin dulu, temuin mereka ya. Member-member yang masih aktif dulu nih kita kunjungin, jangan kitanya juga malah drop gitu. Kadang tuh ada yang bilang aku nggak bisa keluar. Contoh nih, bisa sih diarahkan member ke rumah sih. Jadi contoh dijadikan rumah tuh base camp untuk belajar. Itu bisa juga. Jadi apapun itu pasti ada solusinya. Tinggal kita ini mau nggak. Iya betul. Itu juga sih sebenarnya. Betul teman-teman. Kalau berbicara virus, virus itu sampai kapan juga nggak akan pernah selesai sih Om, ya kan? Betul. Ini nggak akan tahu selesainya sampai kapan. Tapi akhirnya saya ngobrol sama suami, Bun udah lakuin aja kegiatan kecil-kecil, mulai lakukan. Karena kita nggak tahu virus sampai kapan berakhir. Nah, kalau kita diam aja di rumah, kita jaga gawang, nggak akan ada bola yang masuk Om. Ya kan? Kita harus jemput bola gitu ya. Apalagi yang udah nggak punya kerjaan, kita ibu-ibu di rumah punya kebebasan waktu lebih luang lah. Betul. Jadi kan jangan sampai gini ya. Aduh, saya harus mau target. Saya kepengen kayak Mbak Ulan. Saya pengen. Cuma pengen doang. Ingat teman-teman, Anda harus mempunyai goal setting juga. Harus kembali gitu. Apa goal setting? Goal settingnya apa? Targetnya itu apa yang tadi disarankan ke Bunda Wulan gitu. Nah di situ jangan sampai itu nanti menjadi kayak sebuah alasan apapun. Saya sudah melakukan apa yang Bunda Wulan ajarkan, Bu Babe ajarkan. Jangan merasa itu, jangan pernah puas itu. Tapi kalau seandainya apa yang Anda sudah kerjakan tapi masih belum berhasil, please langsung tembak ke diri kita nih. Kita belajar, kita breakdown apa ya yang kurang dari saya. Dikulik-kulik terus tuh. Jangan pernah merasa saya sudah melakukan itu, Mas. Saya sudah melakukan itu, Mas. Saya sudah melakukan itu. No, bukan itu, teman-teman. Masing-masing juga masih banyak belajar sama Mbak B, sama Mbak Ulan. Justru saya belajar sama Mbak Ulan pun iya loh. Sama teman-teman Ibu Bila iya loh. Saling belajar loh. Berarti kita sharing tadi udah ketemu. Wah, kayaknya begini nih Mbak Ulan. Sudah punya ide ya Mbak Ulan. Teman-teman, kita tuh kadang awal ide itu bisa muncul dengan begitu aja ya Mbak. Tadi kan kita ketemu, oh Mas Kim ini. Wah, ada ide ini nih Mbak Ulan. Nah, itu langsung dieksekusi Om. Betul, bukan ide, langsung planning doang. Jangan banyak pertimbangan, langsung jalan. Ya langsung jalan. Itu betul. Oke, lanjut Mbak Ulan. Target yang ketujuh ya ini nih Om nih. Kalau untuk saya dulu emang sih Om, target saya dulu mau beli rumah, saya beli mobil, tapi itu alhamdulillah sudah tercapai. Dan target yang ketujuh itu target agar bisa melakukan kegiatan sosial lebih baik lagi, membangun tempat ibadah, menyantuni duafa, anak yatim dan fakir miskin nih Om. Dan alhamdulillah Jaringan Cantik juga udah punya wadah nih Om, namanya Jaringan Cantik Peduli. Nah, Jaringan Cantik Peduli itu ya, jadi kita mengenalkan tentang sedekah fajar nih Om, sedekah subuh. Jadi pada saat subuh-subuh, habis sholat subuh kita langsung taruh nih uangnya nih Om, ada yang dikumpulin sampai hari Jumat ditransfer ke Jaringan Cantik Peduli. Nah itu Jaringan Cantik Peduli itu kita lagi bangun 2 masjid nih Om, alhamdulillah ya. 2 masjid. Ya, tepatnya di Sulawesi dan di Demak. Oke. Wah, ini tepuk tangan nih buat teman. Kalau Om Kim mau ikutan, monggo ya. Siap Mbak Ulan. Jadi kita wadahi ya. Terus ada juga kita wakaf mukena. Ada juga kita wakaf mukena. Dan ada juga kita untuk setiap hari kita berbagi nasi box nih Om. Jadi dari setiap kota ini jadi 30 hari itu muter kita berbagi nasi box. Karena katanya mayat itu ketika sudah meninggal itu dia minta hidup lagi, minta bukan sholat, bukan umroh, bukan haji, tapi mau bersedekah nih Om nih. Amin. Ya, jadi target
itu sekarang bukannya mobil lagi. Dulu mungkin Oke. dulu Iya, awal ya Om. awalnya. Mau rumah gitu ya, tapi sekarang saya mau menyediakan untuk bekal gitu ya, untuk Betul. Nanti investasi, teman-teman juga legacy, warisan. maksudnya teman-teman juga bisa menduplikasi Mbak Ulan awal impian dulu apa dulu, ya Iya, kan? Kayak Mbak Ulan dulu. pasti nggak langsung sosial. Iya, Kalau misalnya baru punya bonus, kita langsung ke itu nanti sosial. teman-teman Proses. proses nanti arahnya kayak Mbak Ulan yang luar biasa, ya kan bisa memberikan apa saya kemarin juga mau haji juga ya Mbak Ulan ya punya plan Insya juga ya insya Allah Allah. doain teman-teman semuanya gitu. Ya, insya Allah, insya Allah. Kemarin kan emang udah rencana nih Om, Mm-mm. udah DP buat haji sama Mas Windo. Emang cita-cita saya satu ya, saya mau haji gitu sebelum saya meninggal gitu Om ya, Hmm. sama Mas Windo. Tapi kebetulan ini COVID gini, Hmm. jadinya harus ya udah nggak apa-apa. Mungkin ini belum Mungkin belum kata Allah saatnya ya, belum. belum Tapi momentumnya. ibaratnya saya udah membayangkan saya udah di sana Wah, gitu pada saat haji biasanya kemarin. semoga terkabulkan, Amin. amin ya kan. Kalau sudah Iya. namanya teman-teman kalau goal setting atau visualisasi apapun apa Ya, impiannya itu penting banget, ingat itu aja sih. ya kan Om. Dan Oke. juga network builder yang lain juga udah ada yang bangun masjid. Jadi Iya. benar-benar luar biasa bisnis ini nih. Kalau buat saya, bisa bermanfaat banget buat banyak orang, bukan hanya Oke. buat diri pribadi gitu. Ya makanya teman-teman banyak sih sebagian mereka ini tidak mengakui pentingnya goals. Nah ini teman-teman ya Iya. harus mempunyai goal karena sehingga yang mereka lakukan tuh hanya menjalankan kehidupan tanpa adanya goal. Ya, Ikut-ikutan, ada ya jangan kan? sampai ikut-ikutan. Yang penting Babe kan bilang lo harus kalau sudah mempunyai kaki kiri, tengah, kanan, lo harus punya perencanaan goalnya. Udah pakai kacamata kuda biar fokus. Ini Ya, godaannya itu adalah kalau Anda tuh tengok-tengok tuh. iya. Ting, Iya, kepo si jaringan mana? lihat Gimana lagi. ya liriknya? Kamu lirik ini nih. Ini menghabiskan banyak Ya, waktu. betul. Fokus. Iya kan Mbak Ulan kan gitu Rumput tetangga itu sebenarnya. lebih indah Om daripada rumput rumah sendiri. Iya. Padahal mah itu tetangga, itu rumput palsu. Ini teman-temannya itu Mbak Ulan ya. Oke, jadi teman-teman ya, insya Allah lah ya, kita mulai. Kok bukan Bunda aja sih Bun, uang Bunda sendiri yang bangun masjid, sebenarnya bisa Mas Kim kalau uang saya sendiri bangun masjid. Tapi saya juga mau ngajakin teman-teman jaringan cantik semua ya, untuk walaupun berapa ya Om ya, kadang-kadang 10 Seikhlasnya, ribu loh Om, 10 ribuan, seikhlasnya. 5 ribuan, itu setiap hari rutin. Saya justru malah saya itu terharu dengan member-member yang baru-baru tuh Om. Mereka 10 ribuan itu loh Om yang jadi sedekah tuh. Aduh luar biasa deh. Pokoknya insya Allah akan terbalas teman-teman, dan banyak ininya juga Om, banyak testimoninya juga ketika udah sedekah subuh rutin. Wah membernya makin jalan gitu ya. Itu ya kalau ikhlas ya. Itu yang penting luar biasa. ikhlas, Yes. ya kan? Ikhlasnya teman-teman. Makanya itu Mbak Ulan. Ya. Nah, teman-teman tolong info ke jaringan bawah bahwa teman-teman jangan lupa follow untuk Instagram Jaringan Cantik, juga Facebooknya juga ada kita Jaringan Cantik, dan juga jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng di YouTube channel Jaringan Cantik Official ya, Jaringan Cantik Official, karena nanti Ulan juga akan buat konten-konten. Ulan juga mau ke rumah Om Kim dan kita mau bongkar-bongkaran nih ya. Sepatunya Om Iya. Kim, tasnya Mbak Umil. Mau tahu nggak? Ayo mau tahu nggak? Kalau mau tahu, yo ikutin dulu ya YouTube channelnya kita. Gitu. Iya, ini waktunya udah ini ya. Masih Untuk ada sih. Jadi follow up tuh. Jangan lupa tuh. ya. Nah, teman-teman, terus untuk bisa tentukan target, teman-teman harus punya 5 hal nih. Next, Mas Admin. Ya, kita bilang dengan kriteria SMART. Wah, SMART Om. smart. Nah, untuk member-member, untuk teman-teman, member-member baru, jadi jangan terlalu ngayal yang tinggi dulu nih, mentang-mentang lihat rumah Mas Kim langsung tentukan, saya mau punya targetnya punya rumah kayak Mas Kim gitu ya. Ya. Jangan, harus sesuaikan dengan kondisi dan keadaan jaringan gitu loh Om ya. Ya. Nah, next Mas Admin yaitu spesifik, measurable, achievement, realistic, dan time. Jadi
harus spesifik. Kadang kan biasanya ini Mbak, Iya, apa sih goal setting Anda atau teman-teman apa yang saya kepengen sukses. sukses. Ya semua juga Sukses nggak pengen spesifik, iya. sukses gitu kan. Gue sampai kadang bilang apa nih Mbaknya? Saya pengen beli mobil masih motor dulu. Motor apa? Motor apa? Mio. Warna Tahun apa? apa? Tahun Harga berapa? berapa? Harga berapa? Time belinya kapan? Yes. Wah, visualisasikan. Ya harus Bikin detail. dream book. Harus detail. Tempelkan wallpaper. Ya Ulan nggak bawa. Tempelkan ke Kan punya dream book. ini. Nah, itu dulu masih gitu apa-apa yang ternyata itu luar biasa Mbak Wulan. Dahsyat. Contoh, saya mau ini umroh. Gambar Ka'bah. Tempelkan. Visualisasikan. Perencanaan Ya. dengan salah smart. Harus yang jelas dan rinci. Iya betul. Jadi kalau misalnya BMW, meski mau beli BMW tahun keluaran tahun berapa, warna apa, harganya berapa, itu harus spesifik teman-teman. Nah teman-teman jangan BMW dulu deh. Misalnya nih mau beli TV baru gitu ya Om ya, yang pelan-pelan. Itu nanti ada saatnya ya. untuk kita nanti upgrade TV ya, merek apa? TV-nya. HP apa? Ya, Contoh begitu. handphone merek apa gitu kan? Harganya berapa? Teman-teman pasti bisa capai. Jadi ada mimpi jangka yang pendek, tengah, dan jangka panjang. Betul. Nih Om. Jadi nanti kalau seandainya sudah semangat naik turun nih. Hei Mbak. Flashback ke impiannya. Iya. Oh iya. Nah, ini mengingatkan kalau aku buka apa yang tek ini, gambar ini. Oh iya. Baru bangun tidur, lihat Mio, contoh begitu kan. Kalau dulu Mas Kim benar-benar otomotif tuh suka banget, sama di musik apa-apa tuh senang. Nah, jadi kembali lagi nih passion kita apa. Iya, pokoknya jangan lupa kalau kita punya impian, insya Allah deh kita nggak akan berhenti bergerak teman-teman. Insya Allah ya. Spesifik tentuin apa? Teman-teman harus gambar, bikin dream book. Yang dapat diukur, measurable. Ya. Yang kedua Mas Admin tadi satu spesifik. Harus iya. tentuin merek apa, modelnya kayak apa. Itu betul. Yang kedua measurable atau terukur gitu ya teman-teman. Jangan sampai teman-teman maunya BMW kayak Mas Kim, itu tadi bonusnya masih berapa, recehan kan belum. Jadi ukur kira-kira kemampuan teman-teman, mimpinya apa dulu nih. Misalnya mau beliin orang tua kalung. Dulu Mbak Wulan apa sih awalnya? Mimpinya awalnya. Waktu sebelum ini. Awalnya mimpinya. Pertama mimpinya Mas Windo adalah mau beli mobil Pajero itu dulu. Dulu ya. Dulu. Terus sebelumnya itu apa ya? Saya ngayal-ngayal Kayak kemana ada deh sebelum. Oh iya. Mau apa? Enggak. Avanza deh. Iya kan dulu. Avanza itu bukan mobil impian Mas Windo. Enggak, sebelumnya kan ada tahapnya kan. Iya, ada tahapnya mobil Avanza betul. Dulu kan, habis itu baru Pajero kan. Nah, itu maksudnya. Ketika di jalan, Mas Windo bilang, mau mobil itu iya, pun. Iya, gue inget tuh. Terus aku bilang, mana mungkin gitu kan. Itu mahal tahu. Kita naik apa? Naik motor minjem. Iya, yang terukur insya Allah teman-teman ya. Dulu Mas Kim apa mimpinya? Enggak, waktu dulu kan motor Ninja merah. Itu Ninja merah itu udah bayangan dulu. Ternyata di Dep ini dapat beli Ninja merah. Ninja merah. Jadi Mas Kim ini teman-teman nih studionya nih kayak studio musik ini. Ini gitarnya ada yang harganya wow. Tapi itu buat pajangan doang. Iya, pajangan doang. Tapi itu jadi impian. Tapi nggak bisa mainnya loh. Jadi ini adalah gitar impiannya dia doang, tapi nggak bisa mainnya. Cuma bisa main-main doang gitu. Terukur gitu ya Om ya. Yang ketiga yaitu achievable, ya, atau ya bisa kita capai. Betul. Bisa dicapai Om. Bisa dicapai. Jadi kalau misalnya masih bonusnya 1 juta, 2 juta, kira-kira teman-teman mau beli motor, itu kan bisa dicapai ya? Bisa. Kalau beli langsung Jaguar nggak bisa. Nggak bisa. Jadi contoh kadang impiannya apa? Saya pengen beli mobil apa? Lamborghini. Gak apa-apa sih, gratis mimpi. Iya, mimpi nggak masalah. Tapi kalau bisa nanti ada tahapnya. Betul, tahapnya. Contoh, mimpinya hanya saya pengen jadi presiden. Ya itu maunya impian itu setinggi mungkin, tapi paling nggak secara smart ini ya Mbak ya. Kalau member-member itu saya ada yang beberapa daerah ya bikin dream box, tiba-tiba itu keren banget, dia datang ke saya Om, dan dia bilang, Bunda, alhamdulillah, Bunda ingat waktu saya bikin dream box di sana? Itu keren tuh. Iya, aku bilang ingat. Sampai
ini semua yang ada di buku Dream Book saya ini udah tercapai, Bun. Nah, itu buktinya, Mbak Ulan. Ketika udah tercapai harus bikin yang baru Kedua, lagi. impian pertama dulu, baru impian kedua. Saya paham, teman-teman. Saya pengen rumah, Mas. Saya kepengen tas. Aku pengen, ya. Tapi itu belum bisa dicapai. Satu dulu impian. Saya bilang, impian satu dulu terwujud. Baru impian baru. kedua. Itu buat kedua tuh ketiga gitu, teman-teman. Kalau saya haji ya, untuk saat ini adalah impian saya haji ini dulu harus tercapai. Gitu ya teman-teman. Waktu itu ada yang impiannya beli motor sama umroh, Om. Itu tercapai dua-duanya. Yang keren lagi tuh aku pernah main gini, Pak. Tak suruh gini. Ayo impian apa? Mio gitu. Habis itu ini harganya berapa? Oke, warna apa? Tulis. Sekarang tempel. Maksudnya gini, gambar. Habis itu lingkarin tanggal berapa, jam seberapa, tanda tangan. Jangan sampai hilang Dream Book-nya ini. Terus set Google, cari Mio hitam. Habis itu kasih wallpaper. Kalau mau bisa di fotokopi apa di apa, tempel di kamar. Ternyata gue kaget banget di saat dia melakukan aktivitas itu tercapai, Mbak. Mas Kim dia sampai nangis kan. Nah, lihat Mas yang pernah aku tulis. Iya dulu, betul. Ini bisa buat cerita. Ya kan? Bahwa impian ini tercapai. Penting nggak? Penting banget. Ruko juga loh. Iya loh, Mbak Ulan. Ruko saya gambar kayak kubus doang gitu doang. Iya. Terus Babe bilang, itu gambar apa, Lan? Gambar ruko. Saya bilang gitu kan. Gitu. Oh, kamu mau punya ruko? Iya, Be. Berapa tahun, Om? 4 tahun. 4 tahun. Nah, di situ. Jadi ya kayak sesuatu tuh, contoh nih, teman-teman mempunyai aku kepengen promo ini tembus, contoh gitu. Lakukan dulu, gitu kan? Jangan pernah dulu. nanti aku nggak tembus. Yang penting apa yang sudah Anda rencanakan, plankan, yang secara spesifik atau perencanaan dari apa yang sudah diajarkan Babi sama Mbak Ulan, lo maksimal dulu ya kerja. Tas. Ikhtiar dulu gitu ya. Tiba-tiba kita ambil hikmahnya nih. Duh, kok belum kecapai ya? Itu di situ tanpa disadari itu sudah ada perkembangan loh, Mbak. Iya, betul. Kita berusaha walaupun itu belum tercapai, nggak masalah, itu buat evaluasi. Betul. Setidaknya itu ada actionnya dan itu pasti ada perkembangan. Nggak mungkin itu sia-sia, Mbak Bulan. Benar. Betul nggak, Bulan? Benar. Nah, kita evaluasi lagi kurangnya apa gitu. Yang penting itu udah ikhtiar maksimal gitu ya. Dan yang keempat, R, ya, realistik. Wah, betul. R-nya realistik. Jadi apa ya? Realistis gitu loh ya. Jadi jangan ngayal-ngayal yang terlalu tinggi. Untuk ibu-ibu, emak-emak nih, ya, dreams-nya adalah misalnya buat bagian anak aja dulu gitu ya, bisa beli beras dulu untuk sekarang ya Om, untuk bisa beli kuota anak dulu nih, daring di rumah, gitulah. Betul. Kita bantu member yang di bawah untuk lakukan juga smart ini. Mereka dreams-nya itu yang realistik lah. Untuk itu dulu yang kecil-kecil, mulai dari hal kecil dulu. Kita harus gali mereka impian yang kecil-kecil dulu, jangan terlalu ngayal yang terlalu tinggi dulu gitu loh. Kadang tuh ya itu, Mbak, banyak yang teman-teman tuh yang ini yang saya bicara faktanya gini. Mas Kim, saya itu cuma berdua doang, satu doang, dan aku melihat kenapa terlalu nengok. Itu rame, Mas Kim. Minder di situ, mentalnya nggak kuat. Padahal itu sebenarnya dari situ, Mbak, bermulai dari satu dulu, Mbak Ulan di Depok bisa berkembang pesat ya, mulai dari yang terkecil kan, Mbak. Iya. Ini kadang kumpulin orang aja sulit. Ya ampun, kadang gitu. Jadi mulai aja dulu dari 1, 2 gitu ya. Iya. Nggak apa-apa, mulai aja dulu nih. Apalagi sisa-sisa member ibaratnya masih mau aktif nih. Kumpulin dulu deh. Kumpulin dulu sekarang untuk kita bisa lihat potensi ke depannya member kita. Jangan sampai ini dibiarkan, Om. Tiba-tiba ya udah jaringan kita akan lesu gitu. Biasakan breakdown jaringan deh. Sponsor-sponsor yang di data yang mati suri di data. Oh ya, di follow up dulu kunjungan. Ini kan sebenarnya teman-teman harus. Tapi ada cerita nih Om. Saya punya member udah entah berantah tuh kemana. Tiba-tiba saya sapa lagi, "Hai Mbak, apa kabar?" gitu kan. Bangun lagi kan? Dia beli promo loh, pakai promo. Makanya, gitu. jadi kita sebenarnya gini Mbak, yang Mas Kim ngalamin tuh. Mas, saya pernah follow up sama member-member yang mati suri, biasanya begitu kan. Tiba-tiba saya main gitu kan, tiba-tiba bro, dia belum tahu saya, maksudnya belum tahu perkembangan saya. Tiba-tiba ya udah dah, kalau mau ngopi-ngopi ke rumah aja guys gitu kan. Oh yaudah dah, kita ngopi. Aku bilang pandemi bro, jangan kemana-mana, kita ke rumah aja.
tiba-tiba di rumah kaget Mbak. Bro, aku pengen jalan lagi bro. Nah, Iya. dan saya melihat ternyata gini Mbak Mulan, orang itu ada yang member tuh gini, tipe menunggu. Ternyata Lihat dulu kita ada hasilnya hasilnya. apa enggak. Nah, Betul. sebenarnya itu tuh. Tapi kadang lo tunjukin tuh, Mas, saya sudah melakukan hal ini, tapi dia kok masih mau. Oke, tenang dulu. Ini belum saatnya dia nih. Tapi kita silaturahmi, deketin, tapi jangan ngomong bisnis. Pelan-pelan. Ini tipe-tipe yang kebanyakan rata-rata tipe-tipe menunggu. Hasilmu tuh apa sih Mbak Wulan? Iya. Kamu sudah beli apa sih? Iya. Kamu sudah beli apa sih? Mereka mau lihat dulu. Iya, gitu. itu banyak yang terjadi tuh member yang tipe menunggu. Iya. Ternyata menunggu apa? Ya ampun Mbak, menunggu hasil. Nah pertanyaannya, apakah nanti saya pas beli motor atau dia langsung ikut? Belum tentu. Belum tentu. Apakah nanti belum tentu. Ternyata Iya. saya ngalami itu 4 tahun baru bangun Mbak. 4 tahun. Betul, pokoknya jangan pokoknya terus aja. Tetap fokus, itu aja udah, tunjukin nanti yang di tidur nanti saatnya. pasti bangun ada saatnya kok. Ada saatnya. Jadi untuk sekarang pandemi seperti ini untuk rekrut member baru kan mungkin agak sulit misalnya Om ya kan. Bukan sulit ya. Agak sulit karena kita keterbatasan gerak. Nah, ya member-member yang lama-lama ini aja dulu kita bangunin. Betul. Member yang aktif kunjungan, kita komunikasi ya, betul. Kunjungan, sharing mengenai apa dulu. Kita kan awalnya kan nggak langsung. Contoh nih, saya nggak ketemu sama Mbak Ulan lama nih. Mbak Ulan kunjungan gitu kan. Mbak, ayo dong Mbak, jalan lagi tuh Mbak. Nggak gitu, careless. Iya. Ya Mbak ya, itu harus ada caranya. Kadang-kadang ya cuman makan doang gitu tanpa ngomongin bisnis. Iya, kecuali kalau dia nanya. Beda lagi nggak Mbak? Iya, kalau mereka nanya kita jelasin tapi jangan dipaksain. Yang kelima, T-nya ini adalah time, harus ada waktunya. Kapan? Ya, kapan tercapainya? Misalnya mau beli handphone 1 tahun gitu ya kan? Handphone apa ya? Oke, teman-teman, itu tadi kita punya 7 prioritas untuk menjalankan target dalam bisnis ya. Yang pertama itu tadi apa? Oke. Kebebasan finansial. Yang kedua untuk kesehatan, kecantikan, penampilan, untuk umroh, haji, jalan-jalan ke luar negeri, dan untuk kemampuan diri KSA juga target untuk jadi orang yang disukai oleh orang lain, dihormati, punya target kebebasan waktu yang ke-6 dan 7 untuk kegiatan sosial. Dan teman-teman punya PR bikin dream book masing-masing yang smart ya tadi ya, spesifik, measurable, achievement, realistik, dan juga time limit gitu ya teman-teman ya. Jadi punya PR nih. Nanti besok 1 jam bersama Ulan lagi, nanti Ulan tanya nih teman-teman satu-satu apa Dreambox-nya mana? Punya, diwarnain boleh, pakai majalah boleh. PR teman-teman harus ada. Kasih waktunya berapa lama akan tercapainya. Yang mudah teman-teman capai aja. Oke? Begitu? Om Kim. Kayaknya waktu tidak bersahabat dengan kita nih teman-teman. Ya, jadi kita sampai belum buka pertanyaan tapi udah waktunya menunjukkan jam Om. Oke, nanti kita kan bisa selanjutnya kita bisa sharing lagi. Jadi teman-teman tadi semua Mbak Wulan sudah pengalaman yang sekiranya Mbak Wulan sharingkan. Jadi teman-teman untuk menjadi jika kita ingin sukses perlu untuk penentuan dan tujuan itu paling utama ya Mbak ya. Jadi tapi jika tidak ada tujuan ya itu akan sia-sia, tidak ada namanya arah dan tujuan kan gitu. Nah perlu dengan adanya penetapan tujuan, goal setting sebagai tolak ukur. Nah tolak ukur apakah ini benar-benar berhasil atau tidak, itu harus mempunyai tujuan tuh. Kalau seandainya itu nggak berhasil ya berarti Anda nggak punya goal setting. Cuma kadang begini lah, yang penting mah jalan bisnis ngalir-ngalir aja lah. Waduh, nanti kayak kuning yang kemambang dong. Pokoknya minggu ini teman-teman buat goal setting dulu, buat untuk dream book-nya. Nanti minggu depan 1 jam bersama Wulan lagi, kita akan belajar lagi gimana sih untuk meraih apa yang teman-teman tulis gambar di dream books itu. Oke? Gitu ya Om Kim ya. Semuanya mungkin sudah cukup sekian dan terima gaji. Terima kasih. Karena waktu tidak memungkinkan.
Yang penting kita sudah mulai untuk berencana untuk lebih baik lagi. Jangan sampai teman-teman nanti menjadi leader tapi banyak mengeluh, tidak mempunyai goal setting, menyalahkan keadaan. Biasanya kalau udah menyalahkan keadaan itu imbasnya ini yang bahayanya apa? Bahaya menyalahkan orang, menyalahkan kondisi, habis itu negatif, Mbak. Negatif. Apa ya, pikiran-pikiran positif, ide-ide itu tidak akan pernah muncul. Ternyata itu kalau pikiran bersih, hati juga bersih. Itu muncul ide-ide, gagasan-gagasan itu bisa ini ya Mbak Ulan ya. Membersihkan hati itu proses. Bener, ternyata tuh iya. Cuma kuncinya apa? Mendekatin teman-teman yang positif itu. Baik. Baik teman-teman semuanya Jarcan yang sama-sama Mbak Ulan yang sudah main di sini, teman-teman Jarcan yang luar biasa. Kalian ini mempunyai network builder Mbak Ulan yang dahsyat. Anda saya rekomendasikan Anda harus tiru caranya Mbak Ulan. Anda harus positif, Anda harus benar-benar banyak belajar. Di sini Mas Kim sama Mbak Ulan juga masih banyak belajar sama Babe, sama tim-tim juga bisa belajar sama teman-teman semuanya. Sukses buat Jarcan. Oke, mohon maaf lahir batin teman-teman semua kalau ada salah-salah kata ya, kesalahan itu dari saya. Ambil yang baik-baiknya aja. Dan jangan lupa teman-teman ya, follow Instagram kita Jaringan Cantik. Dan kalau mau follow Ulan Ramadhani JC. Dan jangan lupa like, comment, subscribe dan juga nyalakan loncengnya untuk YouTube channel kita Jaringan Cantik Official. Oke. Teman-teman, terima kasih banyak. Semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Apa kabar? Oke. Oke teman-teman, terima kasih banyak semuanya. Mas Kim, Mbak Ulan, terima kasih. Dan teman-teman yang hari ini belum nyimak dari awal, bisa nonton video ini nanti saat di-share. Dan juga teman-teman yang mungkin, aduh kok kayaknya susah nih nyatetnya. Teman-teman bisa baca bukunya Babe, It's Time to Be Rich. Pembahasan tadi ada di bab 8 ya teman-teman, bab 8. Dari 7 target, terus cara mencapai goal-nya biar goal smart-nya. Itu ada di bab 8. Jadi teman-teman yang belum punya bukunya Babe, segera beli bukunya Babe ya. Nggak mahal. Ini adalah investasinya teman-teman. Ya, jangan lupa di-subscribe ya teman-teman. Terima kasih Mbak Ulan, Mas Kim sekali lagi thank you banget. Barakallah. Assalamualaikum.